kelas 12 metode 5, kalau kita kemarin sudah belajar proses penghitungan nilai rataan dengan metode biasa, nah dalam hal itu kamu harus berkarakter teliti dan cermat dalam melakukan operasi perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Apalagi kalau bilangannya yang relatif sangat besar. Oke, nanti kamu akan menggunakan apa? Kalkulator ya untuk lebih cepat menghitungnya. Tetapi bagaimana kondisinya kalau misalnya pas ujian nasional atau ujian yang tidak mengharuskan atau tidak membolehkan menggunakan kalkulator? Maka untuk mengantisipasi hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan saintifik seperti berikut ini. Jadi hari ini kita belajar rata-rata dengan menggunakan metode simpangan rata-rata. Ya, perhatikan metodenya dengan baik. Kamu tidak boleh mengabaikan hal ini ketika kamu kuliah di kampus pun. Metode ini harus akan kamu kuasai. Ya, jadi ikuti metodenya. Nanti ada soal harus menggunakan metode yang saya ajari hari ini. Soalnya sama seperti soal pada pertemuan sebelumnya. Oke, ada 5 kelas interval 1, 2, 3, 4, 5. Dengan batas bawah di kelas pertama 60, batas atasnya 62. Kalau di kelas terakhir batas bawahnya 72, batas atasnya 74. Masing-masing kelas interval memiliki frekuensi tersendiri. Nah, jadi metode rata-rata, metode simpangan rata-rata ini kita cari dulu apa yang disebut dengan sebuah nilai. Berdasarkan nilai ini nanti kita akan bergerak. Misalnya kalau buku menggunakannya nilai A. Jadi saya buat di sini nilai A adalah batas bawah kelas pertama ini 60 ya. Saya tulis saja batas bawah kelas pertama istilahnya itu ya. Baru kemudian jumlahkan dengan batas atas kelas kedua bagi 2. Oke, kalau ini kemarin sigma F-nya ini 100 ya. Ini penting sigma F yang ini. Baik, berarti A-nya ini adalah 60. Ini batas bawah kelas pertama 60. Ini jumlahkan 60 dengan 74 bagi 2. 60 tambah 74 bagi 2 sama dengan 134 per 2. Berarti nilai A adalah 67. Oke, kita simpan bagian yang ini. Oke, ini langkah pertamanya ya. Ini langkah pertama. Nah, kemudian langkah kedua adalah kita masih akan mengikuti tabel yang tadi saya tulis di sini. A tadi sudah dapat 67, saya tulis saja di atas A 67 di sini saja. A sama dengan 67 ya, biar nampak. Nah, kemudian tetap kita harus menggunakan nilai tengah seperti di metode biasa sebelumnya ya, nilai tengah. Jadi kita tulis di sini nilai tengah. NT saya buat ya, nilai tengah. Oke, nilai tengah kita pindahkan saja apa yang kita sudah dapat kemarin ya. Baik, masih ingat mencari nilai tengah ya. 61 dari mana? Pertengahan antara 60 dan 62. Tapi menghitungnya mulai dari 60 ya. 60, 61, 62. Di tengah-tengahnya 61. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan lagi? Kita cari deviasi. Oke, kita cari deviasi. Jadi kolom ketiga, deviasi artinya setiap nilai tengah, setiap nilai tengah ini kita kurangkan dengan A. Berarti NT kurang A. Oke, jadi 61 kurang 67 adalah minus 6. 64 kurang 67 adalah minus 3. 67 kurang 67 0. 70 kurang 67 3. 73 kurang 67 adalah 6. Nah, sekali lagi mengingatkan, yang ini sebenarnya A yang 67 ini kita anggap rataan sementara sebenarnya ini.
Jadi pendekatan yang kita pakai, kita tentukan dulu rataan sementaranya. Rataan sementara diperoleh dari batas bawah kelas pertama tambah batas atas kelas terakhir bagi 2. Nah, kemudian jadi rataan pertama ini kita selisihkan dengan nilai tengah pada masing-masing kelas. Jadi bantuan rataan pertama, jadi kita tetapkan rataan sementara. Nah, tapi belum itu rataan aslinya. Tetapi kemudian kita selisihkan setiap nilai tengah pada setiap kelas dengan rataan sementara tadi. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian langkah kolom terakhirnya berikutnya adalah frekuensi kalikan dengan deviasinya. Deviasi ini kita simbolkan huruf D ya. Oke, berarti di sini frekuensi kalikan dengan D. 5 kali minus 6 minus 30. Kemudian 18 kali minus 3 adalah minus 54. 42 kali 0, 27 kali 3 adalah 81. 8 kali 6 adalah 48. Perhatikan bahwa angka-angka yang dilibatkan pada metode rataan sementara ini adalah angka-angka yang tidak perlu harus menggunakan kalkulator. Baru kita jumlahkan. Saya pikir menjumlahkan ini tidak susah. Kita jumlahkan dari bawah. 48 tambah 81, 129. Kemudian kurang 54 atau kurang 84 saja ya. Hasilnya adalah 45. Inilah sigma F kali D, 45. Nah, jadi ujungnya apa? Mencari rata-rata. Jadi rata-rata rumusnya adalah rata-rata sementara tadi tambah sigma F kali D yang kita sudah dapat dibagi dengan sigma F. Berapa tadi rataan sementaranya? 67. Yang ini. Sigma FD-nya berapa? 45. Tambah 45 per. Sigma F-nya berapa? 100. Sama dengan 67 tambah 0,45 sama dengan 67,45. Mudah bukan? Nah, jadi metode dengan simpangan rata-rata yang kita pelajari hari ini, apa tadi kesimpulannya? Kita menggunakan rataan sementara yang kita simbolkan dengan A besar. Kemudian langkah kedua apa? Setiap nilai tengah pada kelas interval kita cari deviasinya, penyimpangannya atau selisihnya dengan rata-rata sementara tadi. Langkah ketiga, kalikan setiap frekuensi dengan deviasinya. Nanti akan kita peroleh sigmanya, kemudian masukkan ke rumus rata-rata aslinya seperti ini. Akan sama hasilnya dengan soal yang sebelumnya. Baik, selamat belajar, selamat latihan, Tuhan memberkati.